Ini motor udah sempurna banget. Banyak review bilang ini bagus. Mau dipakai jauh, mau dipakai dekat, mau dipakai harian, mau dipakai touring, mau ngangkat aqua galon, yang diboncengin juga nyaman. Udah kayak, dan iritnya ini lebih irit daripada Aerox, lebih irit daripada. Halo Mom, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Auto, ya kan? Hari ini gue mau nge-review, tadinya ya, gue mau nge-review motor yang paling gue suka ya, Matic ya, Honda Vario. Tapi ya tahu sendiri kan yang lagi viral gimana. Jadi nggak jadi deh. Tapi tenang aja, gue mau cerita sesuatu. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang mau follow Instagram kita, follow Instagram kita di Gaya Auto. Sebelumnya, bumper dulu. Halo Mom. Jadi sekarang ini lagi viral ya, rangka ESAF. Jadi gue mau bikin vlognya yang menurut gue ada curhatan nih di kepala nih. Gue nggak akan ngebongkar ini, ya udah tau lah semua ya, rangka ESAF itu seperti apa masalahnya. Jadi gue datengin Vario 160 ini buat gue curahkan apa yang ada di kepala gue dan hati gue ya. Om tahu sendiri ya, kalau misalnya Vario itu udah legenda di Indonesia, mulai dari Vario 110, Vario 125, Vario Tekno, CBS, Vario 150, dan yang terbaru ini Vario 160 dengan rangka ESAF. Jadi ini tahun 2022, tahun lalu. Jadi tahun lalu tuh temen gue beli juga nggak tahu, santai aja gitu. Begitu ini viral langsung dicek, banyak ya, banyak karat ya, karat yang dari dalam ternyata. Jadi Honda itu merek besar ya. Honda itu merajai pasar Indonesia itu di atas 75%, bahkan sampai 78% pada tahun 2022. Jadi kalau misalnya om lihat di parkiran ada motor banyak, setiap 10 motor, 7 motor itu pasti motor merek Honda. Wow. Honda dengan memimpin pasar terus ya, nggak berhenti dengan slogan We Love Honda. Tapi satu kasus ini yang sempat viral bikin blunder ke Honda. Karena apa? Gini, kalau kita tidak mengerti sesuatu, kita takut. Jadi untuk orang awam ya, seperti gua nih, ngelihat yang apa yang disebut mereka itu silikat, bukan karat katanya, itu takut gitu. Bahkan bawa motor baru 5 bulan, itu karatnya udah banyak banget ya. Bahkan sempat viral di YouTube, di media sosial lainnya. Bahkan motor belum lunas pun udah patah. Ada yang bilang ini motor bisa dilipat karena patah gitu ya. Tapi berbagai macam faktor itu memang banyak ya. Kita nggak bisa asumsi, wah ini rangka jelek. Nah, karena rangka ESAF ini adalah upgrade dari rangka underbone lah, atau kita sebut modular lah. Udah bener-bener bentuknya itu menyerupai kayak rangka mobil gitu. Tapi masalahnya itu sebenarnya di mana? Apakah di silikat yang tempat untuk ngelas tersebut, untuk yang mereka bilang ngeklaim itu untuk biar tidak karat, tapi ternyata karat, atau di catnya, di cat epoksinya, atau di bagian dalam yang mereka bilang itu dicat tapi ternyata nggak dicat gitu. Jadi banyak klaim-klaim yang memang merugikan Honda lah pada akhirnya. Tapi Honda pun sampai sekarang ngasih penjelasan video yang itu tuh, yang mukanya kayak motomobil, cuman bilang kalau ini silikat, tapi tidak menjelaskan kenapa bisa karat cepet banget di bagian bawah ya, underbody sini terutama ya, underbody sama depan. Kan kita beli motor baru nih, kayak 5 bulan, terus lihat kok kayak karat ya, orang awam nih, kok kayak karat ya, terus bagian bawah kok karat ya gitu. Apalagi di bagian pesisir ya, di bagian pesisir tuh mau lu cuci tiap hari pun pasti akan lebih karat daripada orang yang tidak hidup di pesisir. Mau gimana pun juga tuh garam tuh jahat banget ke besi. Bentar ya, keringet gua nih, buset. Kan kita beli motor itu harga 20 juta ke atas lah ya. Ini tuh 25 jutaan, yang sekarang yang ABS itu harga di 28 juta. Belum 5 bulan, boro-boro lunas, banyak karat. Nah, penjelasan Honda itu cuma menjelaskan kalau itu silikat bukan karat, yang tugasnya untuk melindungi biar tidak terjadi karat. Tapi banyak klaim-klaim di luar sana itu tidak boleh ada silikat, atau bahkan yang disebut kalau misalnya silikatnya besar tuh silikat island tuh nggak boleh. Jadi karena kalau ada silikat
penyempurnaan epoxy cat itu tidak sempurna, maka terjadilah karat. Nah, selain itu juga kita bahas, itu baru satu ya. Kedua, desainnya itu tidak ada pembuangan air yang besar di bawahnya. Jadi kemarin Yamaha itu sempat bikin video kalau misalnya ditaruh di rangka tuh air dari atas belakang sini, tuang turun ke sini. Itu dua. Ketiga, dia tuh underbody-nya ini menampung air. Ada tuh, silakan cek di YouTube deh. Jadi di sini menampung air, tidak ada pembuangan, di sini genangan, ya pasti terjadi karat, maka terjadi perpatahan gitu loh. Nah, Honda itu tidak menjelaskan kalau misalnya apakah ini harus di-recall, apakah ini harus diganti frame-nya. Diganti frame tuh nggak mudah, banyak syarat-syaratnya. Gue juga baru tahu ya, bahkan harus ke kantor polisi juga. Nih, syaratnya gue kasih di sini. Terus juga kita baru beli motor 5 bulan, disuruh ganti frame. Ganti frame itu dengan harga 1,2 juta, 1 jutaan ke atas lah. Untuk tepatnya gue belum tahu ya, emang tergantung tipe motornya, apakah Vario, apakah Beat, apakah Genio, apakah Vario 150, 160 kan beda. Nah, masa kita kayak ngerasa dirugikan? Bener gak sih? Ini cuman ungkapan curhat gue aja nih. Kita kayak ngerasa dirugikan, kayak loh kok kayak gitu ya? Nah, kesempatan lah buat Yamaha, buat Suzuki, kita sebut merek ya. Kalau ke dealer, itu yang dipajang bukan motor kalau zaman sekarang, frame-nya doang. Jadi kayak ini, LED frame gua lebih bagus. Nah, banyak yang ngeklaim apa namanya, kalau misalnya frame ini, frame ESAF ini bentuknya sudah bagus, secara enteng juga, enteng itu cuma beda sekilo sama Vario 150 yang lama yang enggak memakai ESAF ya. Terus bukan pada frame ESAF-nya bentuk desainnya, kecuali yang ada pembuangan lubang ya, tapi lebih kepada cat epoksinya atau ketebalannya. Ketebalan itu kalau nggak salah 1,2 ya. Harusnya Vario yang lama itu tebalnya 2,2 loh. Nah, mungkin tebalnya juga ngaruh, dicat dari dalam juga ngaruh, karena seperti yang kita tahu ya, karatnya itu terjadi di dalam bukan di luar. Jadi di luar tuh kayak misalnya kayak bagus, masih bagus nih frame, ternyata pas dicek di dalam itu udah karat, udah mau hampir habis gitu. Apalagi yang tinggal di pesisir ya. Nah, jadi kita tunggu nih jawaban dari Honda apakah harus recall. Karena kenapa mereka tidak berani recall? Karena kalau mereka announce ini harus recall, berarti mereka mengakui kesalahan. Nah, itu dihindari banget sama Honda. Itu satu. Kedua, udah ada jutaan frame ESAF di luar sana. Kalau mereka harus mengganti itu, ya ujung-ujungnya duit ya kan. Tapi kita sebagai konsumen gimana? Kita harus dilindungi sama pemerintah. Makanya nih katanya pemerintah mau ikut campur menyelidiki kasus ini gitu loh. Apakah Honda diwajibkan merecall nantinya? Karena ada hak perlindungan konsumen. Nah, jadi kan kita nih yang mau beli Honda ya, istilahnya mau beli, waduh gue cinta banget Vario dari dulu, tapi kok aduh kok begitu ya, nggak ada kejelasan, nggak ada apa, kita malas nebak, akhirnya kita pindah ke merek yang lain. Tapi ada juga temen gua cuek banget, bro, lu kan pakai frame ESAF ya? Ah udahlah, udah, gua nggak mau ngeliat, nggak mau gua. Nah, orangnya di belakang gua nih. Jadi ada juga banyak yang cuek gitu, udah percaya sama Honda, udah cukup lah, gua pakai cuman apa namanya tiap hari dari rumah ke kantor gitu loh. Tapi banyak juga yang ngerasa dirugikan gitu loh. Yang punya ini juga bilang gitu. Ah ya udahlah ya. Jadi banyak juga yang ngerasa dirugikan gitu loh. Dirugikan karena ketidakjelasan tersebut. Kalau misalnya jelas nih, oh ini memang kesalahan, di recall, udah kita tetap kayak konsumen tuh perasaannya dijaga, kayak nggak usah nebak-nebak lagi. Oh ya udah harus recall, kesalahan biasalah. Suzuki pernah recall, Yamaha pun pernah recall. Tapi kalau misalnya Honda recall, kayak ini ada tercela sedikit nih brand Honda. Tapi ya udah, kepercayaan konsumen juga benar-benar terpenuhi kepuasannya gitu loh. Tapi kalau enggak seperti ini berlangsung lama-lama dan kita disuruh nebak apakah ini, mending ya, kalau gue jujur mending ke brand lain. Jadi gue di sini disclaimer dulu, gue nggak nggak menggiring opini kalau misalnya Honda itu nggak benar atau apa. Ini di sini gue cuman curang hati gue melihat. Tadi gue nggak mau bikin video ini ya, tapi kayak gemes juga gitu loh. Kenapa sih kayak seperti ini gitu loh? Honda loh, nomor 1 loh. Dan gue juga cinta Vario dari dulu. Motor pertama gue metik itu adalah Vario
CBS. Dan jujur, gue sempet mau beli ini, gue tahan-tahan 160 buat harian ya, karena Yamaha Vilano menurut gue itu kayak lebih kecil gitu loh. Ini motor udah sempurna banget, banyak review bilang ini bagus, mau dipakai jauh, mau dipakai dekat, mau dipakai harian, mau dipakai touring, mau ngangkat aqua galon, yang diboncengin juga nyaman, udah kayak, dan iritnya ini lebih irit daripada Aerox, lebih irit daripada kakaknya tuh yang silang apa namanya belakangnya, PCX, lebih irit daripada PCX karena ini mesinnya mesinnya PCX, tapi mempunyai bodi lebih enteng, jadi bisa lebih irit gitu loh. Ya gitu aja curahan hati gue ya kan. Jujur gue sekarang lebih menghargai brand Vespa yang gue pakai, karena cuman itu motor yang gue pakai. Ternyata rangka itu sebegitu pentingnya. Vespa rangkanya ada di bodi, senggol dong, bener-bener itu di bodi udah gitu loh. Jadi emang dibikin tuh bodinya tuh ya itu udah rangkanya gitu loh. Yang lainnya plastik karena untuk biar nggak terlalu berat. Dan memang dia dibikin bener-bener build to last ya. Gue jadi lebih menghargai Vespa, kenapa mahal gitu loh. Vespa 53 juta sekarang yang sprint, Vario 28 juta gitu. Jadi kan kita mempunyai motor tuh ya minimal 3 tahun lah ya. Jangan kita mempunyai motor untuk dijual lagi cepet-cepet karena untuk disuruh nebak-nebak, kan bahan pikiran. Misalnya nih lu ngeluarin motor pagi-pagi udah habis dicuci ngerokok begini, lu ada yang kadang senyum, wah motor gua ganteng banget. Tapi semenjak ada rangka ESAF lu disuruh nebak-nebak, aduh pikiran gitu, jadi kayak nggak nikmat gitu. Jadi kepuasan itu adalah nilai yang kita berikan. Percuma kita ngeluarin beratus-ratus juta tapi nggak puas, mendingan 28 juta tapi puas ya kan. Gitu aja. Thank you. Gue Igi. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Gaya otomotif.